Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Iputu Adi Pradipta Putra Yudi dengan NIM 201103107 dari kelas 2B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, dalam video kali ini kakak akan menjelaskan tentang konsep bilangan bulat serta operasi hitung dari bilangan bulat. Yuk disimak videonya baik-baik. Halo adik-adik. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep bilangan bulat. Yang pertama adalah pengertian dari bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah atau bilangan positif dan bilangan negatif, serta bilangan 0 sebagai bilangan yang bersifat netral atau tidak positif dan tidak negatif. Contoh dari bilangan bulat yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, serta min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, dalam garis bilangan, bentuk dari bilangan bulat yaitu seperti di bawah ini, di mana yang ke kanan merupakan bilangan positif dan ke kiri merupakan bilangan negatif, dan di tengah-tengahnya terdapat bilangan 0 sebagai bilangan netral. Membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita bisa menuliskannya menggunakan lambang-lambang berikut ini. Misal, A dan B merupakan bilangan bulat, maka jika A lebih besar dari B, maka bisa ditulis A lebih besar dari B dengan tanda lebih besar. Jika A lebih kecil dari B, maka bisa ditulis A lebih kecil dari B ditulis dengan tanda lebih kecil. Dan jika A sama dengan B, maka bisa ditulis A sama dengan B. Lalu, mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar, atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Itu tandanya, kalau pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya berarti akan semakin kecil nilainya. Sementara itu, pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, semakin besar pula nilainya. Baik, selain menjelaskan tentang materi ini, kakak juga menjelaskan tentang operasi hitung dari bilangan bulat. Terdapat operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, setelah pengertian bilangan bulat tadi, di sini kita akan masuk materi yang pertama, yaitu materi operasi hitung penjumlahan. Nah, sini saya sudah mempunyai alat peraga garis bilangan dan juga penggeraknya. Yang pertama, contoh soal dari penjumlahan adalah 3 ditambah 2. Awalnya kita taruh benda bergerak ini di titik 0. Lalu kita berjalan 3 langkah ke depan ke arah positif, yaitu ke kanan. 1, 2, 3. Lalu soal tadi kan 3 ditambah 2. Kita akan bergerak maju lagi sebanyak 2 langkah lagi. 1, 2. Jadi jawaban dari 3 ditambah 2 adalah 5. Contoh yang lainnya adalah 2 ditambah 2. Kita pertamanya bergerak ke 2 titik ke kanan, yaitu 1, 2. Lalu ditambah lagi 2 titik karena soalnya 2 tambah 2. 1, 2. Maka jawaban dari 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu contoh lainnya adalah yang bergerak ke arah bilangan negatif, yaitu minus 3 ditambah minus 5. Jadi kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 3 langkah terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3. Lalu soalnya adalah minus 3 ditambah minus 2. Kita bergerak ke arah kiri lagi sebanyak 2 kali lagi. 1, 2. Jadi
Jawabannya adalah -5. Jadi seperti itulah aplikasi operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat dengan alat peraga garis bilangan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengurangan. Pengurangan di sini sama saja seperti penjumlahan tadi, namun kita akan bergerak mundur. Contoh soal yang pertama adalah 5 dikurang 3. Pertamanya kita bergerak ke arah kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu, karena soalnya 5 dikurang 3, maka kita akan bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, jadi didapatkan hasil 5 dikurang 3 sama dengan 2. Contoh soal lainnya adalah 7 dikurangi 3. Kita bergerak ke 7 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu kita akan mundur sebanyak 3 langkah karena soalnya 7 dikurang 3. 1, 2, 3. Jadi didapatkan hasil bahwa 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, contoh soal pengurangan lainnya adalah 2 dikurang 3. Bagaimanakah caranya 2 dikurang 3? Karena kan 2 lebih kecil dari 3, maka kita akan bergerak ke arah kanan terlebih dahulu sebanyak 2 langkah. 1, 2. Lalu kita akan mundur sebanyak 3 langkah karena soalnya 2 dikurang 3, yaitu 1, 2, 3. Maka hasilnya dari 2 dikurang 3 adalah -1. Nah, setelah materi pengurangan, kita akan masuk ke materi perkalian. Contoh soalnya adalah 3 dikali 3. Caranya yaitu kita melangkah sebanyak 3 langkah ke depan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ini adalah langkah yang pertama. Karena 3 dikali 3, maka kita akan melangkah 3 kali ke depan sebanyak 3 kali. Ini langkah pertama. Lalu kita melangkah 3 kali lagi. 1, 2, 3. Ini langkah yang kedua. Dan langkah yang terakhir yaitu 1, 2, 3. Maka didapatkan hasil bahwa 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu contoh soal yang kedua adalah 5 dikali 2. Artinya kita melangkah 5 kali ke depan sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini langkah yang pertama. Lalu 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah langkah yang kedua. Maka didapatkan hasil bahwa 5 dikali 2 sama dengan 10. Materi selanjutnya yaitu pembagian. Contoh soalnya adalah 4 dibagi 2. Pertama, kita harus berada di titik 4 terlebih dahulu, yaitu di sini. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil dari pembagiannya, kita harus mengurangkan 4 dengan 2 agar kita sampai di titik 0 kembali. Yaitu caranya adalah kita mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Ini adalah langkah yang pertama. Kan belum sampai di titik 0. Jadi kita akan melangkah lagi 2 langkah agar sampai di titik 0. 1, 2. Nah, ini sudah sampai di titik 0 dan ini adalah langkah yang kedua. Jadi jawaban dari 4 dikurang 2 adalah 2, sama dengan 2. Contoh soal yang kedua adalah 6 dibagi 3. Pertama, kita harus berada di titik 6 terlebih dahulu, yaitu di sini. Jadi caranya sama, yaitu kita harus mengurangkan 6 dengan 3 agar kita bisa sampai di titik 0 kembali. Yang pertama, 1, 2, 3. Ini adalah langkah yang pertama, belum sampai di titik 0. Jadi kita kurangkan 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, sudah sampai di titik 0. Ini adalah langkah yang kedua. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi sekian video dari saya. Saya harap penjelasan saya bisa dimengerti dengan baik.